pagi juga. Saya Eviana Saroro dari kampus Universitas Eka Sakti, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Tujuannya Pak tujuan saya kesini untuk menentukan lokasi survei pendahuluan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terlebih dahulu Pak sudah memberikan kita untuk waktu sebentar. Nama Bapak? Nggak perlu disebutkan. Nama saya Angelo SPD sebagai guru bahasa Indonesia, yaitu untuk di kelas 10 dan di kelas 11. Kemudian sebagai pengalaman sudah lama mengajar di SMA di sini, kemudian sebagai mantan kepala sekolah juga yang bersangkutan. Nah, kemudian sekarang sebagai staf pengajar di SMA di sini sampai sekarang. Di sini Pak, kita ada beberapa pertanyaan untuk menanyakan beberapa kendala dari sekolah SMA 1 Seberut Selatan. Yang pertama ini Pak, kendala apa saja yang dihadapi siswa di SMA Seberut Selatan? Kendalanya. Situasi sekarang adalah situasi di mana masa COVID masih berlangsung untuk di sekolah kita. Nah, kemudian model pembelajaran yang kita lakukan untuk di sekolah kita yaitu ada melalui daring, kemudian ada juga melalui pembelajaran tatap muka yang kita lakukan di sekolah. Nah, masa sekarang ini kita dalam pembelajarannya yaitu dalam bentuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan terhadap anak tentu modelnya adalah kita memberikan tugas. Kita beri tugas, kemudian itu tugas dikerjakan di rumah dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian anak atau peserta didik akan mengumpulnya kembali. Nah, itu sudah kita lakukan beberapa model-model pembelajaran seperti itu. Ada tatap muka, kemudian ada PJJ, ada tatap muka, ada PJJ, ada tatap muka, PJJ, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi persoalan sekarang ini adalah karena dia model pembelajarannya yang kita pakai sekarang ini adalah model pembelajaran PJJ. Jadi persoalan bagi sekolah kita adalah kadangkala anak, ini dari persoalan dari anak itu, kadangkala anak ketika diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan tugas, untuk bisa dikerjakan di rumah, dengan materi yang kita berikan kepada peserta didik, kadangkala anak tidak dengan sempurna untuk mengerjakan tugas itu. Itu karena persoalannya, ya mungkin karena persoalan dari anak itu sendiri, ya pertama karena dia malas, kemudian karena yang kedua dari sumber referensi dari buku yang diperoleh itu tidak ada, tetapi dari pihak sekolah sendiri itu sudah mengantisipasinya. Kita berada di ruang perpustakaan seperti ini adalah buku yang mungkin barangkali bisa dipakai anak-anak kita, anak peserta didik, untuk bisa membantu mereka dari materi apa yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Cuma persoalannya ini dari anak-anak kita. Faktor kemalasan itu menjadi faktor sangat utama sekali. Nah, karena dari buktinya adalah bahwa banyak tugas yang kita perintahkan kepada anak untuk bisa dikumpulkan, itu hampir kurang lebih dari 60% lah yang mengumpulkan tugas. Yang selebihnya kadang tidak. Itu menjadi kendala kita. Bukan karena persoalan sulitnya pertanyaan yang diberikan oleh guru materi itu, tetapi itu bersumber dari kemalasan peserta didik untuk mencari jawaban, menggali jawaban, kemudian mencari sumber-sumbernya di mana, itu dari faktor peserta didik kita. Itu yang kendalanya. Tapi kalau untuk dari segi referensi, buku yang apa yang kita persiapkan dari sekolah semuanya sudah ada. Ini adalah kita berada di perpustakaan, ini adalah salah satu contoh buku referensi yang bisa dipakai untuk membantu mereka dari materi-materi yang diberikan oleh gurunya yang tidak mengerti, ada buku referensi. Nah, kemudian itu pun tidak tertutup bagi peserta didik yang punya handphone, itu bisa dicari
bisa dicari melalui Google, bisa dicari melalui YouTube dan sebagainya untuk membantu mereka mendapatkan jawaban dari materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Baik, Pak. Selama proses belajar, apakah siswa aktif dalam pembelajaran seperti blog? Ya, selama ini karena kita dalam bentuk VJJ, nah tetapi sebelumnya kita sudah melakukan PTM. Nah, kerinduan peserta didik kita memang luar biasa. Rindu mereka dengan proses belajar mengajar yang langsung di dalam lokal, bukan di luar tetapi di lokal. Animo mereka, antusias mereka untuk belajar luar biasa, gitu ya, luar biasa, gitu. Luar biasa untuk belajar di sekolah, aktif mau bertanya, kemudian itu dalam proses dalam lokal gitu. Saya nggak tahu bagaimana dengan yang di luar gitu ya. Yang di luar seperti yang persoalannya tadi itu, ketika kita memberikan tugas ya di luar kita nggak tahu apakah mereka kerjakan atau tidak. Tapi buktinya itu dia tadi. Nah, kalau dia itu berada di dalam lokal dalam bentuk model pembelajaran kita yaitu PTM, pembelajaran tatap muka, ya selama dalam proses belajar seperti biasa. Aktif mereka bertanya, kemudian aktif mereka menjawab, dan ya tergantung dari murid itu sendiri bagaimana metode pembelajaran itu. Coba Bapak jelaskan masalah yang dialami oleh siswa secara umum antara siswa dan guru. Pasti ada masalah siswa dan guru. Ya, masalah guru dengan siswa tentu pasti ada. Ya, baik itu sifatnya pribadi, kemudian sifatnya ya persoalan pribadi antara guru itu paling utama sekali gitu, rasa dendam dan sebagainya. Ini karena diakibatkan pertama itu bisa jadi karena gurunya itu adalah pemarah pada saat di lokal, tentu anak tidak suka. Peserta tadi tidak suka dengan gurunya, itu persoalannya. Nah, kemudian bisa diakibatkan karena materi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik kurang merasa puas dengan jawaban itu, sehingga ya jadi kendala, udah jadi malas itu mau belajar kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya apa aturan yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan terhadap siswa di dalam lokal, mungkin barangkali ada siswa yang tidak mau. Ya, ada siswa yang tidak mau dalam bentuk perjanjian atau bagaimana. Jadi cara proses pembelajaran kita untuk yang bersangkutan terhadap siswa, itulah kadang-kala anak tidak suka dengan model seperti itu. Nah, sehingga ada konfliknya, tentu ada crashnya terhadap peserta didik. Nah, jadi itu nanti akan berujung kepada nilai dari peserta didik yang akan didapatkan. Ketika memang ada persoalan antara guru dengan siswa yang bersangkutan kurang klop atau terjadi clash antara kedua mereka, itu tentu hasilnya akhir dari peserta didik itu adalah nilai. Nah, ketika kenyamanan tidak ada, tentu siswa pun pasti akan menerima hasil yang tidak baik kan. Nah, tentunya ini antara masalah pribadi, kita nggak tahu ini adalah apakah itu karena dengan masalah pribadi dengan guru, tetapi untuk dari pihak sekolah saya kira tidak ada. Karena untuk mengantisipasi persoalan seperti itu yang namanya sifat pribadi siswa, kemudian pribadi guru dan sebagainya, kita punya BK, pembimbingan konseling. Jika peserta didik yang punya masalah, baik itu terhadap masalah guru, terhadap masalahnya kepada siswa, itu ada konseling. Artinya siswa dipanggil, kemudian ditanyakan persoalannya secara mendalam, detail apa persoalannya. Nah, di situ nanti akan bisa terjawab. Itu melalui konseling. Ada guru konselingnya di situ. Nah, inilah yang mungkin barangkali bisa menjauh dari persoalan anak. Oke, Pak. Bapak kan sebagai guru bahasa Indonesia, Pak, hambatan-hambatan murid yang berasal dari pedalaman dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik, pasti ada hambatan-hambatan. Ya, hambatannya anak kita secara umum itu belum terampil dia menggunakan bahasa Indonesia.
apalagi mereka yang berasal setelah proses mereka di SMP, setelah mereka proses di SMP, apalagi juga di SMP masih menggunakan bahasa perantara untuk memahami suatu materi, suatu persoalan, masih menggunakan yang bahasa Mentawai. Nah, ketika mereka nanti berada di SMA, di kelas 10, itu gurunya susah luar biasa. Ya. Guru susah luar biasa untuk menerangkan materi-materi yang mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang agak lebih tinggi, atau ada beberapa istilah-istilah beda, istilah apa namanya, istilah dari materi mata pelajaran itu yang mereka tidak mampu. Nah, jadi masih banyak mereka yang belum memperkosakata. Jadi kosakata mereka kurang untuk menguasai itu. Ya. Jadi tidak tahu dengan kosakatanya. Jangankan untuk kosakatanya, untuk menulis satu dua kalimat saja mereka masih kewalahan untuk memahaminya seperti itu. Nah, itu karena dari dasarnya, mulai dari SD, mulai dari SMP, kemudian dari SMA sendiri kita melihat seperti di lapangan itu ya, agak mereka susah memahaminya. Tapi di kelas 10, nah dalam prosesnya setelah dari kelas 10, di kelas 11 mereka sudah mulai ada perkembangan. Ya, dan sudah mulai penyesuaian bahasa, sudah mulai mengenal bahasa, sudah mulai istilah-istilah. Itu tentu banyak dari guru-guru kita atau dari bahasa Indonesia sendiri, guru bahasa Indonesia sendiri yang memberikan mungkin ada pekerjaan khusus atau tugas-tugas khusus untuk mencari istilah-istilah itu. Itu dia. Nah, jadi itulah yang menjadi kesulitan secara umum. Mereka secara dasarnya mereka akan kita dapatkan persoalan seperti di kelas 10. Karena mereka mulai dari SD, mulai dari SMP masih menggunakan bahasa perantara. Apalagi mereka yang siswa yang dari dulu, dari pedalaman. Analisis nilai karakter pada siswa kelas 10 dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, materi membaca intensif. Analisis nilai karakter pada siswa kelas 10 dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nilai karakter. Ya. Nilai karakter. Kalau dari nilai karakter yang mereka peroleh, nilai karakternya terhadap apa tadi yang terakhir? Terhadap membaca intensif. Nah, nilai karakter terhadap peserta didik atau dari peserta didik dengan membaca untuk peserta didik kami yang intensif kelas 10 supaya jangan dari anak kita memang untuk membaca ini masih kurang, gitu ya, itu masih kurang. Kebanyakan dari anak-anak kita masih banyak mengeja, gitu ya, masih banyak yang mengeja dalam hal membaca seperti itu. Nah, jadi persoalannya dari apa ini adalah bahwa anak-anak kita ini tidak rajin membaca. Tidak rajin membaca buku. Tidak rajin membaca buku, sehingga apa yang terjadi ketika kita mau suruh anak untuk membaca berita, membaca itu sifatnya masih dalam tahap mengeja kata-kata. Ya kan? Jadi masih dalam tahap mengeja. Apalagi untuk memahami konteks makna dari kata itu sendiri mereka masih kurang paham. Itu dia. Nah, jadi itulah dari karakter itu yang mereka apakan, karakter dari anak kita itu, karena ada faktor bahwa tidak ada minat untuk membaca, tidak ada keinginan untuk membaca. Nah, itu berujung dari kemampuan mereka membaca di dalam bahasa Indonesia jadi berkurang. Itu karakter anak kita begitu. Apalagi sempat kalau seandainya bacaan yang kita berikan sama anak itu terlalu banyak sekali, mereka jadi luar biasa, jadi malas jadinya begitu. Itu karena itu dia tadi. Jadi dari karakter anak kita ini, karena itu dia tadi, karena memang keinginan, minat gitu ya, bakat mereka untuk membaca memang masih sangat kurang sekali. Masih sangat kurang. Nah, tetapi untuk mengantisipasinya sebelum corona kemarin ini, itu ada 5 menit kita berikan kepada peserta didik kita, 5 menit kepada peserta didik sebelum masuk sekolah, itu ada membaca buku.
membaca buku mata pelajaran, terserah buku mata pelajaran apa. Itu literasi. Ada literasi sekolah kita, membaca buku selama 15 menit diberi kesempatan kepada peserta didik. Itu mengantisipasi itu dia tadi, yaitu menemukan minat, menemukan keinginan mereka untuk membaca buku menjadi sesuatu hal yang mungkin barangkali bagi siswa itu berniat benar mereka itu untuk menggali informasi-informasi dari buku itu. Makanya itu. Nah, untuk hampir selama 1 tahun ini kita tidak melakukan itu. Literasi sekolah, karena persoalan dengan itu tadi ada kita pembelajarannya dalam bentuk PJJ, kemudian PTM, sehingga yang program itu tidak kita laksanakan. Faktor minat mereka untuk membaca. Bagaimana perubahan perilaku siswa SMA kelas 10 ini Pak setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita melalui foto peristiwa? Kebanyakan peserta didik kita hanya bisa melihat gambar. Mereka hanya bisa melihat gambar. Nah, tetapi untuk menuliskannya dalam bentuk peristiwa atau menghubungkan antara gambar dengan peristiwa itu, apalagi kita suruh mereka lihat gambar, kemudian atau foto, kemudian tulis peristiwanya apa. Anak kita untuk di kelas 10 ini masih sulit, gitu ya, masih sulit untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan apa yang terdapat di dalam foto atau gambar itu. Nah, persoalannya adalah itu dia tadi. Persoalannya karena merangkai kata ini yang masih sangat sulit bagi mereka. Masih kurang begitu ya, masih kurang. Merangkai kata setelah kata ini apalagi, setelah kata ini apalagi, setelah kata ini apalagi. Itu persoalan yang ada di kelas 10 gitu ya. Jadi kalau untuk gambar mereka paham begitu. Mereka paham dengan apa yang terjadi dalam foto itu, apa saja yang terdapat dalam foto itu, tapi ketika mendeskripsikannya di dalam bentuk kata-kata, di dalam bentuk cerita, ini masih sangat kurang mereka ya. Karena untuk merangkai kata ini masih sulit mereka ini, apalagi dengan menggunakan konjungsi yang lainnya, kata penghubung yang lainnya. Itu anak-anak itu masih sangat kurang. Terus bagaimana peningkatan kemampuan siswa dalam menulis berita media foto peristiwa itu? Ya, nah jadi untuk cara kita meningkatkan itu dari ketidakmampuan mereka, kemudian cara guru, strategi yang kita gunakan adalah pertama harus mereka dulu yang mencari gambar. Mereka cari gambar dulu. Itu dari mereka gitu. Mereka cari gambar, apa yang mereka suka, apa yang mereka mau dari foto itu, gambar itu. Nah, kemudian menulis kira-kira apa yang ada di dalam gambar itu. Atau peristiwa apa yang di dalam gambar secara diuraikan itu. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah menghubungkan dari gambar itu, menghubungkan kata-kata yang sudah ditulis tadi itu, dari uraiannya itu, dihubungkan satu persatu sehingga terangkai dia menjadi kata-kata. Nah, tentu pembelajarannya ini sesuai dengan materi. Kalau seandainya ada materinya di situ untuk berkaitan kata-kata, dari ide pokoknya, dari setelah ide pokoknya ada kalimat penjelasnya, kan begitu, ada kalimat pendegasnya, itu tentu dirangkaikan dengan menggunakan konjungsi dan sebagainya. Tentu ada materi khusus untuk membahas itu. Nah, jadi pertama memang strateginya ya kita berikan kepada siswa dulu satu gambar, biar mereka mencari gambar apa saja, kemudian biar mereka menentukan kata-kata apa, cerita apa, dengan kata-kata mereka sendiri, begitu ya, kata-kata mereka sendiri. Nah, kemudian kita suruh mereka merangkai kata sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, nanti dari guru itu akan dianalisis lagi, gitu. Kemudian diperiksa, setelah diperiksa masih ada yang kurang, kita beri lagi begitu, sampai mereka paham untuk mendeskripsikan gambar yang mereka dapatkan. Jadi tentu ini dilakukan secara rutin terus menerus. Jadi bukan sekali.
Itulah caranya untuk melatih anak supaya paham dengan sebuah gambar, kemudian mendeskripsinya dengan kata-kata atau dengan sebuah paragraf. Itu ini prosesnya cukup panjang gitu. Iya, Pak. Ya. Kalau belum berhasil sekali, kita kasih lagi. Tentu dikoreksi lagi, koreksi, analisis, baru nanti mencapai mungkin barangkali kesempurnaan dari dari raportnya juga. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Iya. Apabila ada kata salah atau beberapa pertanyaan yang kurang, kita minta maaf Pak. Ya, tidak ada yang kurang, semuanya sempurna. Iya. Tinggal nanti ya bagaimana nanti kita bisa ke sini lagi. Tentu kan artinya dari sekolah asal setelah menamatkan di perguruan tinggi yang sekarang ini itu bisa membantu putra daerah, membantu adik-adiknya yang berada di SMA kita di sini. Berkat untuk. Oke Pak, terima kasih. Oke. Mantap. Kepada Semil. Goodbye. Cantik udah mati enggak?